Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Oke, saya akan membahas kemarin tentang kedatangan lagi dari health healthcare child healthcare ya. Jadi kalau di sini di Australia kita tuh kalau melahirkan dia jadi ada buku biru, di sini ada record my personal health record untuk bayi kita. Di sini mulai ada macam-macam ya, mulai dari untuk imunisasi, growing chart, pokoknya banyak isinya. Dan ya di sini ada banyak bahasa, banyak sekali bahasa di sini. Dari ada beberapa bahasa di sini banyak sekali, tapi kayaknya Indonesia nggak ada di sini, belum ada. Jadi semua lengkap, ada informasi untuk parents ya, untuk orang tua juga. Di sini pertama dimulai dari informasi for parents, terus halaman yang bab selanjutnya itu untuk contents dan website, misalnya perlu tentang anak kalau ada ada kesulitan atau bagaimana cara-cara kalau kita mau tahu tentang parenting atau sebagainya, misalnya tentang masalah kesehatan anak gitu ya. Jadi ini buku biru ini untuk imunisasi juga, jadi seluruhnya ada di sini. Terus ada kontak untuk emergency, helplines and advice. Di sini ada ya poison information juga ada, kalau misalnya keracunan atau gimana untuk anak-anak kecil ya, untuk bayi. Ada child protection helpline juga ada di sini, nomor teleponnya. Pokoknya di sini lengkap. Jadi ini buku personal health recordnya bayi aku. Di sini blue book. Kemarin baby Georgia, midwife-nya datang lagi, cek berat badan, karena waktu baru lahir berat badannya sekitar 3,66 kg, 3 kilo 66 gram ya, 66 gram ya, 3 kilo 66 gram. Dan setelah 4 hari itu ditimbang lagi, datang lagi itu bidannya, midwife-nya. Jadi umumnya anak-anak setelah beberapa hari itu akan turun ya, setelah kelahiran turun berat badannya, tapi sedikit gitu, yang diharapkan nggak banyak. Jadi dia cuma turun 10 gram. Dan kemarin adalah hari ke-8 setelah lahir, naik lagi 100 gram, dari turun 10 gram naik lagi 90 gram, jadi 100 gram. Terus tinggi badannya juga sudah naik sedikit. Waktu baru lahir dia 50 cm dan sekarang sudah mencapai 51,5 cm kalau nggak salah. Iya benar, semalam saya cek lagi di record di blue book record ini. Kemarin itu midwife-nya datang, dia kasih hadiah lagi bag ini. Di dalamnya apa teman-teman? Di dalam tas ini itu isinya ini ada buku ini ya, karakter seperti ini nih. Jadi ini dapat dari Child Healthcare, mereka beri ini hadiah untuk nanti si bayi, untuk lihat-lihat juga kita ini di buku-buku seperti ini ya. Ini gratis, free. Dan satunya lagi ada It's Rainy Time. Ini ada DVD-nya, ini DVD ya. Jadi di sini dalamnya lagu-lagu yang ada di dalam sini, tulisnya lagu-lagunya seperti ini. Jadi lagu-lagu, kontennya introduction, sharing book and rhymes with your baby, hello songs, open shut them. Ini semua lagu-lagu bahasa Inggris untuk balita ya. Dan
Ya, di dalamnya seperti ini. Introduction. Hello song, hi hello and how are you? Ya, songnya ini ada tulisannya, ada apa, semua setiap lagunya ada liriknya, ada tulisannya, jadi kita bisa follow ya. Jadi saya akan belajar bernyanyi lagi, belajar menyanyi lagu-lagu balita dengan bahasa Inggris. Terus terang saya kurang bisa ya belajar bahasa lagu-lagu anak kecil bahasa Inggris, karena saya pernah merawat bayi baru lahir juga, tapi sudah sekitar 13 tahun yang lalu, itu di Hong Kong. Ya, mereka beli CD kalau itu puterin untuk bayinya nonton ya, tapi saya nggak bisa nyanyi. Saya kurang bisa nyanyi. Bisanya nyanyi satu-satu aku sayang ibu ya, sama tik 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 bunyi hujan. Dan kemarin Universitasnya kasih semua brosur tentang informasi tentang imunisasi, kemana harus pergi. Di sini bisa pergi ke GP atau dokter langganan kayak dokter kita dan dokter langganan kita ya. Di sini setiap person, setiap orang itu punya dokter langganan atau dokter GP kayak dokter keluarga gitu. Jadi mereka yang merekod semua kesehatan kita. Kalau kita ada apa-apa terus kita masuk rumah sakit, jadi rumah sakit akan menghubungi mereka. Result tentang kita di rumah sakit juga akan dikirim ke GP kita. Jadi dokter khusus, dokter kayak dokter langganan gitu ya, dokter keluarga gitu. Ya, di sini saya bisa pergi ke GP atau pergi ke klinik. Jadi kalau klinik itu free ya, tidak dipungut biaya. Tapi kalau untuk GP, karena saya interim card, itu kayaknya saya harus bayar separuh dari full pay-nya. Misalnya $70 jadi $35 seperti itu. Kalau untuk bayi saya kurang tahu apa harus bayar atau tidak kalau pergi ke GP. Untuk sementara baby Georgia Medicare-nya ikut bapaknya karena residen, karena orang Australia asli. Jadi Medicare card-nya itu kan enggak kayak saya setiap tahun di upgrade. Kalau bapaknya kan ada waktu tentu lebih lama, jadi dia ada ikut jadi satu dengan bapaknya misalnya nomor 1, dia jadi nomor 2 gitu nomor kartunya. Ini tentang women's health. Ini di sini juga gratis service kalau mau misalnya contraception. Katanya setelah melahirkan juga kita harus lihat, harus kontrasepsi ya, KB gitu, ber-KB. Jadi saya dianjurkan bisa telepon ke sini, dan ini free service. Yang ini kalau kita misalnya setelah melahirkan sudah selesai, maksudnya sudah masa-masa postparnatal atau gimana dia bilang, kalau bahasa Indonesianya itu saya kurang ngerti. Pokoknya setelah pasca melahirkan itu sudah selesai, kayak sudah selesai semua setelah 6 minggu atau lebih, atau kalau misalnya mau maintenance body kita bisa telepon kemari dan kita bisa ikut program ini. Kayaknya ini servisnya online kayaknya ya. Terus dikasih panduan bagaimana caranya berolahraga untuk kembali fit lagi badan kita gitu. Jadi di sini di Australia mereka sangat peduli sekali ya tentang kesehatan, dan servisnya tentang blurry. Yep. Jadi betul-betul mereka memperhatikan, dan mereka mempertanyakan juga tentang keadaan kemarin, keadaan saya bagaimana, terus
uh, dia juga tanya apakah saya nyopir driving, karena saya tidak punya license dan saya juga belum punya license ya. Dan saya bilang saya tidak driving. Terus dia bilang karena akan ada pertemuan lagi, ngecek bayi lagi, berat badannya juga akan dicek lagi, jadi tanggal 1 Maret besok dia akan datang kembali ke sini. Jadi saya tidak usah pergi ke klinik. Jadi mereka yang datang kemari untuk ngecek bayi dan keadaan saya. Banyak sekali panduan-panduan teman-teman nih, saya harus baca harus pelajarin lagi. Juga yang kemarin ya, yang satu bag itu juga banyak sekali, itu ada harus saya baca lagi. Pokoknya sangat-sangat berbeda dengan di negara kita, karena setahu saya di sana simple sekali dan tidak ada yang seperti ini. Tapi ya, Midcoast Library, ini library seperti ini, better reading. Ini jadi panduan untuk bagaimana caranya tutorial anak, misalnya kayaknya sedang membacakan storybook atau apa, bagaimana caranya ya. Di sini juga kasih tahu. Ini juga upside down is about position and direction. Jadi tentang anak cara bermain atau bagaimanapun, di sini dikasih lihat semua foto-foto contohnya. Ya, tutorial bagaimana parenting ya, tentang anak-anak kalau kalau mereka bermain itu bagaimana yang safe-nya ya, yang tidak membahayakan anak-anak. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak-anak dalam bermain dalam masa perkembangannya. Jadi di sini dikasih juga semua brosur tata caranya, posisinya. Di sini banyak sekali mainan-mainan apa yang tidak boleh atau gimana gitu ya. Ya, library, better reading. Jadi di sini semua banyak sekali perlu dibaca lagi. Di sini Midcoast Libraries Children and Youth Connect, Explore, Learn. Jadi dia ada library, boleh pergi ke sana, anak-anak dibawa ya. Ya, saya perlu cari tahu lagi nih. Banyak sekali teman-teman, tapi sangat bagus sekali. Ini tentang kesehatan kita, bagaimana caranya melakukan olahraga ringan setelah habis melahirkan. Dikasih lihat di sini ya, tentang fisioterapi atau ya, karena waktu kita habis melahirkan kan mungkin gendut, terus di bawah peranakan kita bagaimana, pokoknya kemarin dijelaskan sama midwife-nya. Terus di sini jadi saya perlu baca lagi bagaimana setelah melahirkan tidak boleh mengangkat yang berat-berat atau bagaimana, juga ini dikasih tahu ya teman-teman. Ini tentang tummy time. Ini bagaimana caranya posisi anak ya, tidur atau bermain, atau waktu dia back to sleep, tummy to play, and sit up to watch the world. Jadi di sini juga mereka kasih tahu gimana caranya. Banyak sekali teman-teman, pokoknya brosur-brosurnya sangat lengkap. Sleeping safe, jadi anak kita tidak dianjurkan tidur satu ranjang sama kita, tetapi dia memiliki ranjang tersendiri dan tidurnya posisinya seperti ini, tidak pakai bantal ya. Kalau di Indonesia kan kita kasih bantal anak kita, kalau di sini tidak diperbolehkan pakai bantal karena katanya
untuk menjaga bentuk kepala yang bagus gitu, tidak yang sebelah atau bagaimana gitu. Jadi dia tidur dalam posisi telentang seperti itu. Jadi posisi seperti ini ya, boleh telentang, tangan ke atas, dan kepala boleh miring ke sana. Dan kadang-kadang kan bayi kan dia akan pindah sendiri posisi kepalanya ya. Kalau miring tidak diperbolehkan, slide tidak diperbolehkan, tengkurap juga tidak diperbolehkan ya, seperti itu ya. Ini panduannya kayaknya ini sudah agak ini sih, karena di sini untuk ya seperti ini. Jadi ada tutorial semua. Sharing a sleep, surveys with a baby ya, ini sama yang tadi ya, satu ini ya. Ini caranya seperti ini. Saya harus baca semuanya, panjang sekali, ada berapa lembar ini, harus baca lagi informasi tentang apa yang boleh dilakukan bayi, apa yang tidak, bagaimana mesti posisi tidurnya. Ini seperti ini, banyak sekali. Dan ini brosur ini harus dikirim untuk mereka. Ya, ini kemarin dari Children, Young People and Family Service, Child and Family Health Nursing. Jadi yang kemarin itu dari mereka dari sini datang. Oke. Agak sakit teh saya. Dan ini susu. Ini flexible plan for baby 6 months onward. Ini ada gate-nya ya. Ini schedule bagaimana waktu anak umur 6 tahun dan ke atas, dan 6 bulan ke atas. Jadi ini ada schedule time-nya, bagaimana bayi itu kebiasaannya ya gitu. Kayak gini, sleep need get for instance 0 sampai 6 bulan. Bayinya umur 0 sampai 6 minggu, bukan 6 bulan, sorry, 6 minggu. Itu apa aja, approximately tidurnya berapa jam, wake playtime-nya berapa jam. Jadi dikasih tahu. Jadi ini aku harus baca lagi. Jadi bayinya bisa cukup istirahat. Oke teman-teman, untuk yang kemarin cukup sampai di sini. Nanti kita share lagi membahas tentang buku-buku yang lain. Yang kemarin itu saya bilang belum ya. Ini saya mau kasih tahu tentang kemarin apa kegiatan apa sih nursing health care children datang kemari itu ngapain gitu ya. Dia timbang, check up semua badan, kayak ada kelainan apa, terus kakinya gimana, berat badannya gimana, naik atau turun, tinggi badannya juga, terus ya semua dicek, kepala mungkin ada apa gitu dicek sama nursingnya. Oke, gitu aja. Dan tanggal 1 Maret dia akan datang kemari lagi. Saya akan share lagi apa yang dilakukan mereka untuk mereka datang kemari untuk melakukan kegiatan apa. Seperti mungkin juga cek lagi ya, cek apa berat badan lagi saya rasa, dan periksa lagi tentang kaki atau apa gitu. Baby Georgia itu telinganya katanya agak sedikit beda antara yang cuping di atas sini sama yang di sebelah sini. Itu normal ya, tapi nggak terlalu itu banget, cuman bagian atasnya sini saya lihat sih ya memang. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi nanti. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman merawat bayi atau bagaimana di lain daerah, di lain
negara atau Hong Kong atau Macau yang pernah merawat, dan servisnya apa saja, mungkin bisa share, bisa komen di bawah sini. Terima kasih. Dah.